Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Ora la bashinti kira la mala mala magara la mama shidi kira la baba. Ora la mashanda kara la mala mala. Ora la mala mala mashiki. You are my Jesus, you are my Savior. You are my fortress, God. You are more than everything in my life. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari semua angkat tangan kita. Kau yang puaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi jawaku ini Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Penuhi jawaku ini Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah jawaku, penuhi Tuhan. Mari angkat tanganmu sebagai doa kita hari ini. Penuhi jawaku ini Tuhan. Yes Lord, puaskanlah dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Saudara, kerinduan Anda, kehausanmu, kelaparanmu akan Tuhan sebenarnya adalah ukuran sampai seberapa Anda sungguh-sungguh mengingininya. Kalau kita hanya sekedar meminta, Tuhan akan berkata, "Nak, engkau belum sungguh-sungguh lapar dan engkau belum sungguh-sungguh haus." Tapi setiap kali kita merasa itu, Tuhan, tanpa engkau memberi aku makan dan minum, aku tidak akan pernah bisa berdiri. Dan sampai itu jeritan keluar dari hatimu, tidak akan pernah turun roti dan air surga dalam hidup kita. Sebab firman berkata, jangan buang mutiara pada babi. Dia mau berkata, hanya berikan apa yang berharga, yang precious, yang dari Tuhan, kepada mereka yang sungguh-sungguh menghormati dan sangat mengingininya. Apakah itu kita punya sore hari ini? Kalau tidak, semua yang kita naikkan gak ada gunanya. Tidak akan pernah bisa cukup untuk menggetarkan hati Bapakmu di surga dan memberikannya kepada kita. Dan saya mau berkata buat saudara, Alkitab mengatakan, satu hari ketika dia bangkit dari antara orang mati,
Dia menghampiri 2 orang muridnya yang berjalan ke Emmaus. Dia bicara sepanjang jalan. Begitu sampai di Emmaus, Alkitab yang berkata, dia seolah-olah akan melanjutkan perjalanannya. Mengapa seolah-olah, Pak? Tuhan ingin menguji sampai di mana mereka mengingini dia lebih lagi. Dan Alkitab berkata, 2 orang ini mendesak dia dengan sangat berkata, jangan pergi, tinggal dengan kami. Dan karena desakan itulah, dia tinggal di rumah mereka. Anda membaca Alkitab berkata apa? Saat dia memecahkan roti, terbukalah mata mereka, bahwa itu adalah Yesus. Dan tiba-tiba dia lenyap dari antara mereka. Hari ini, Tuhan seolah-olah mau berkata, oke, kamu cukup dengan semua? Atau engkau berkata, Tuhan, beri aku lebih lagi. Sebab tanpa engkau memberi aku makan dan minum, aku tidak pernah akan bisa berdiri. Tapi kalau itu sungguh kerinduan hatimu, Tuhan dalam nama Yesus akan mengaruniakan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. So, angkat tangan, nyanyi keluar dari hati kita. Sangat ingini dia, sangat ingini dia. Nyanyi seperti orang kelaparan dan kehausan akan Tuhan kita. Angkat tangan semua berkata, Ruicawan. Come on. Ku ini Tuhan, ya Tuhan, puaskanlah dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cawanku ini Tuhan, ini doa kami. Puaskanlah dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Nyanyi lagi dengan kuat hari ini. Ya, penuhi cawan. Thank you Lord. Ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Roti surga, roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Roti surga, roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Roti surga kenyangkanlah
hamba berdoa, jeritan hati kami ini sampai ke hati-Mu ya Tuhan. Puaskan dahaga dan laparnya jiwa kami ini dengan yang ilahi, dengan yang Engkau punya. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diberkati Tuhan. Semua pulang diubah dan diberkati Tuhan. Hari ini kami juga mau terima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya sesuatu yang ajaib akan berlaku atas hidup kami. Terima kasih Bapa, roh hikmat, wahyu dan pengertian yang mengajar kami dari kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman-Nya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari buka firman Tuhan. Bolehkah saya dibantu seseorang baca dengan lantang Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perhatikan pada ayat 31, Bapak berkata, dan segala kepunyaanku adalah
kepunyaanmu. All I have is yours. Saudara, siapa yang tahu bahwa Bapak di sini adalah gambaran Bapak di surga? Coba lambaikan tangan. Oke? Ini Bapak di surga. Nah, siapa di sini yang Anda mengaku dirimu adalah anak-anak Allah? Coba angkat tangan. Baik. Kalau begitu, Bapak juga berkata kepada Anda dan saya, all I have is yours. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Siapa yang mau berkata amin? Pertanyaan saya adalah, kenyataannya ya atau tidak? Ayo. Bapak berkata kepada anaknya, Bapak berkata kepada kita, all I have is yours. Segala yang aku punya adalah milikmu. Segala kepunyaanku, engkau yang punya juga. Nah, Anda sudah mengaminkan loh. Tapi kalau kita mau jujur, kenyataannya, betulkah kita sudah merasakan, betulkah kita sudah mengalami, bahwa semua yang Bapak punya adalah milik kita? Siapa yang mau berkata, saya merasa belum, Pak? Angkat tangan. Yang lain yang sudah, saya tanya nanti. Siapa yang merasa sudah, Pak? Angkat tangan. Anda itu tidak punya pendapat, itu mau ngapain? Sekarang saya mau tanya jujur. Sebenarnya saudara sudah merasa belum sih? Sudah ngalami belum? Bahwa semua yang Bapak punya itu Anda punya. Saya mau tanya sekali lagi. Siapa yang merasa belum? Kenyataannya belum? Angkat tangan. Itu lebih jujur, saudara. Karena kenyataannya, saya berkata begini, Tuhan, sejujurnya ini, aku juga, ini saya berkata gini, ini kan ajaib toh. Tapi antara pernyataan Tuhan dengan kenyataan kita ada jurang yang dalam. Nah, jurang ini masalahnya adalah sudah kita terima sebagai kenyataan bahwa satu hal Tuhan ngomong begitu, kenyataannya belum tentu. Ini masalah loh. Semua yang Anda terima dalam hidupmu sebagai kebenaran, itu yang akan terjadi. Alkitab berkata, Bapak berkata, semua yang aku punya, engkau punya. Kenyataannya kita berkata, ya itu kan Alkitab, Pak. Nyatanya saya sampai sekarang, orang diopoh-opoh tuh. Rumah tidak punya, mobil belum 13. Betul nggak? Saya masih ingin ini, ingin itu. Nggak terjadi itu. Makanya Pak, satu hal memang Tuhan ngomongnya begini, kenyataannya seperti ini. Nah terus ya sudahlah. Ya kita dalam proses lah. Mungkin 3 abad lagi terjadilah. Benar nggak? Jujur. Tapi kalau Anda biarkan saudara ini masalah. Ini masalah. Karena semua yang engkau anggap, engkau terima sebagai sebuah kebenaran, itu yang akan terjadi. Zaman dulu, gereja-gereja ngajari lagu begini. Biar miskin di bumi, asal kaya di sorga. Diterima itu? Ya benar. Daripada seperti orang kaya, yang di Alkitab, matinya masuk neraka. Mari kita nyanyi, biar aku miskin di sini, asal kaya di surga. Ternyata belum tentu, saudara. Kadang-kadang miskin di sini tidak masuk surga. Tapi terlanjur kita terima sebagai sebuah kebenaran. Contoh ini. Lampu traffic light.
Merah, Pak. Ya kalau nggak ada yang lain, nggak ada polisi ya, lewat saja. Itu diam-diam kan dalam otak orang Indonesia itu kan begitu. Satu hari saya keluar pulau, saudara. Dijemput di airport oleh teman, masuk mobil, kebiasaan toh, seat belt. Saya paksa diketawain. Pak, Bapak itu kok aneh sendiri sih? Kenapa? Buat apa memenjarakan dirimu sendiri? Loh, ini kan peraturan undang-undangnya berlaku nasional. Saya bilang ini termasuk RI bukan? Ya RI sih Pak, kecuali sabuk pengaman masih oke kok. Lepas ya deh Pak, lepas. Tapi itu diterima sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya mereka berkata, ini bukan kesalahan. Sama dengan pesan Tuhan ini. Bapak berkata, all I have is yours. Tapi faktanya, saya masih mumet Pak. Gak punya duit Pak, utang gak bisa bayar nih saya. Dan segala macam persoalan keuangan ekonomi dan sebagainya. Dan kita mengatakan ya Tuhan ngomong itu bagus sih, tapi saya begini. Loh kalau Anda kok terima ya nggak apa-apa lah. Kan harus setia sampai akhir. Loh setianya benar saudara. Tapi harusnya kita berkata apa? Kenyataan hidupku harus sama dengan apa yang firman katakan. Jangan diterima ketidaksesuaian ini sebagai sebuah kebenaran. Anda akan rugi loh. Ya. Kalau Alkitab berkata dia Jehovah Rafa, ya percaya dia penyembuh. Wah itu mungkin buat orang lain Pak. Buat anak raja saya tidak kok. Nah kalau semua yang beda ini Anda anggap tidak masalah, hidup kita rugi besar. Tapi kita harus jujur memang. Kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini masih beda dengan apa yang Tuhan katakan. Tadi pagi saya cerita, kemarin-kemarin ini beberapa hampir seharian, hati saya berdebar-debar. Saya mendoakan teman-teman kita 13 orang, Pak Victor dengan 12 murid. Seperti Tuhan Yesus ya dia, bawa 12 murid. Sedang pelayanan di Kenya, di kota namanya Mombasa. Saya berkali-kali tanya sama teman-teman, sudah landing belum? Sudah mendarat belum? Kenapa kok Pak kok tanya sudah mendarat belum? Karena setelah mereka berangkat baru saya tahu. Mereka naik Ethiopia Airlines. Waduh, lambuk Somalia sisan. Kalau Somalia itu bentangan tangan, aplek-aplek sendiri saudara. Itu isinya bajak laut, perompak-perompak semua. Ini sedikit satu grade lebih bagus. Ethiopia Airlines. Karena saya dengar begitu mereka duduk di pesawat, langsung kempes kursinya. Turun begini. Sambil atang-atang begini. Depannya nggak ada TV. Jadi mereka harus main sinetron saling menghibur. 13 orang ini. Terbang total 30 jam. Entah pakai pesawat buatan mana tidak jelas saudara. Bayangin. Lalu saya tanya. Apa nggak ada pesawat lain? Banyak Pak. Banyak. Ke Mombasa itu banyak. Bisa lewat Arab, bisa lewat Eropa, mau lewat mana banyak. Kenapa enggak itu? Nah itu Pak, beda berapa ratus dolar. Waduh, belum all I have is yours. Kita masih golongan mumet. Kenapa naik itu? Nah mission trip. Bayangin saudara, mission trip naik Ethiopian Airlines. Tapi mereka itu orang hebat tuh. Ibu Tete, BB saya lapor. Pak, puji Tuhan Pak. Semuanya baik. Pesawat juga baik. Semuanya oke. Haleluya lah, puji Tuhan. Istri pendeta benar. Semua baik Pak. Perjalanan baik Pak. Semua baik. Pak Victor lebih detail. 30 jam Pak. Katanya.
Itu tanda apa sebetulnya? Coba. Kita nggak bisa ambil yang terbaik. Ya tidak berarti kita mau buang-buang duit ya. Tapi kita tidak bisa ambil yang terbaik. Satu alasannya. Ngirit. Nah kalau Tuhan berkata, semua yang aku punya adalah milikmu. Baca di Alkitab. Dia punya semua. Tapi kita ngirit. Ada beda loh. Antara apa yang Tuhan sediakan dengan kenyataan hidup kita. Saya mau mengajak Anda tidak mengaminkan keadaan ini. Tapi mulai berkata, Tuhan, aku tahu sekarang. Aku belum mencapai apa yang Engkau mau. Tapi segera aku akan sampai kepada kebenaran itu. Dan begitu Anda sampai ke sana, satu hari Kau berkata, Tuhan, betul, semua yang Kau punya, itu juga punyaku. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita sampai ke sana? Saya mau ajak kita belajar dari surat Rasul Paulus. Mari kita lihat Efesus pasal 3 ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20. Saya baca dulu bahasa Indonesianya, nanti kita bahas. Kalau Anda punya King James, Anda boleh lihat nanti. Efesus 3:18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, terutama Anda perhatikan dua ayat yang terakhir. Dalam doanya dia berkata supaya kita dapat mengenal kasih itu. Karena itu yang membuat kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Untuk Anda bisa menerima kenyataan firman jadi daging dalam hidup kita, ini namanya seluruh kepenuhan Allah. Nah, kalau Anda punya King James, saya mau bacakan buat saudara. Ini sebuah pernyataan yang menarik sekali. Dikatakan, and to know the love of Christ. Kristus artinya the anointed one, yang diurapi. Dan Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu mengenal agape, kasih, cintanya Kristus itu. Which passeth knowledge, yang melewati segala pengetahuan, that ye might be filled with all the fullness of God. Supaya engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Berarti dia berkata, yang pertama Anda harus mengerti, Anda harus kenal, Anda harus bersentuhan dengan cintanya Kristus. Nah, saudara sekalian, jiwa manusia ada 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau Anda bicara cinta, itu yang menonjol itu main di mana? Dirasakan di mana? Hah? Saya mau tanya, siapa yang pernah jatuh cinta? Pernah loh ya, angkat tangan. Kalau suami istri bilang, tidak, saya tidak. Kok kawin? Nah, dia sugih ya tak kawin aja Pak. Wah ini bahaya ini saudara, ini bahaya ini. Siapa yang pernah jatuh cinta? Coba angkat tangan.
Entah sudah luntur atau sudah mawut-mawutan, nanti kita urus belakangan. Tapi pernah jatuh cinta, oke? Orang jatuh cinta itu di mana, saudara? Di sini. Ya kan? Di perasaan. Nggak ada jatuh cinta kok di pikiran, itu susah. Satu hari mungkin Anda datangin seorang gadis cantik. Dia berkata, halo, kenalkan, nama saya Bond, James Bond. Saya membaca dalam ensiklopedia bahwa cinta adalah sebuah perasaan terdalam. Bla 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 bla. Dan saya melihat Anda, setelah saya pertimbangkan untung ruginya, income dan pengeluaran saya memutuskan hari ini saya jatuh cinta dengan Anda. Maukah Anda menerima cinta saya? Jawabannya apa? Plak. Karena itu bukan cinta. Kalau benar nih jatuh cinta itu bahkan tidak rasional. Pernah dengar toh orang berkata, bila cinta sudah melekat, tai kambing, rasa coklat. Mau dihentikan orang tuanya seperti apapun, nggak bisa. Nah, kui tai kambing, coklat mah, coklat. Swiss ini. Kenapa begitu? Cinta. Nah, Paulus berkata begini, untuk pertama-tama ya, supaya kamu mendapatkan the fullness of God, kamu harus bersentuhan dengan the love of Christ. Itulah sebabnya Anda harus mengerti. Hubungan kita dengan Tuhan itu jelas melibatkan perasaan. Memang kita hidup bukan karena perasaan. Tapi kalau Anda tidak punya getar di perasaanmu dengan Tuhan, bahaya itu, saudara. Dalam kitab Wahyu kepada jemaat Efesus, Tuhan menegur dengan keras. Dia berkata, kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Dan dia berkata, sadar betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, kalau Anda perhatikan cerita tadi, bungsu dan sulung, yang akhirnya menikmati the fullness of God, itu siapa? Bukan sulung, tapi bungsu. Kok bisa? Coba baca di Alkitab. Dia pergi, dia berfoya-foya, dia melarat. Kerja jadi penjaga babi. Dia lapar sekali. Dia pengen makanan babi, bukan makan babi. Loh, kalau dia jaga babi sambil makan sate babi dan babi kecap, oke itu. Tapi makanan babi, yang dimakan babi itu, dia minta loh. Gak dikasih. Dan kalau Anda pernah masuk kandang babi, itu nempel ke pakaian, ke rambut, ke badan Anda itu luar biasa. Nah, dalam keadaan seperti itu dia sadar. Dia berkata, di rumah bapakku itu pegawainya makan dengan kenyang. Aku kok kalah makan sama babi itu gimana? Babi lebih kaya daripada gua. Sadar. Dan dia berkata, aku akan balik ke bapak. Aku akan berkata, bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Dia berdiri. Dia pulang. Menurut saya jalannya sudah beda. Orang kalau kelaparan itu lain jalannya. Sempoyongan begini. Dari jauh, bapaknya lihat.
ada orang jalan sempoyongan. Karena ini bapak sudah lama kumpul sama anaknya. Dia bilang, wah, ragilku ini, bungsu ini. Dilihat lagi, bapak mungkin ambil teropong. Bener, rupanya kok rotok kayak babi kan, tapi kok anakku ini. Bapaknya lari, saudara. Kalau Anda baca di teks aslinya itu menarik. Dia lari, dia peluk anaknya. Dan diciumi. Percayalah. Itu bukan bau parfum Christian Dior. Bukan. Mambu babi, saudara. Diciumi. Nangis, saya yakin nangis. Terus bukan orangnya metenteng begini keram. Enggak, saudara. Anda bisa membayangkan itu. Pertemuan bapak dengan anak. Terus tangis-tangisan. Anaknya mungkin berlutut. Dan berkata, bapak, nuwun pangapura bapak, katanya gitu. Aku sudah berdosa terhadap surga dan kepada bapak. Belum ngomong loh, jadikan aku upahan. Shhh. Dia panggil pelayannya. Mungkin lebih kompletin, dia tuh sih mambu babi banget. Ya toh, guyur. Ya, ini kok bos kok mambu babi toh bos. Aku dong mangan kok. Ketok bos, kurang mangan bos. Semprot. Jarak jauh karena bau. Kasih shampoo, segala macam. Sabuni, hair dryer. Kasih gel sedikit, diangkat. Nah ini rotok ganteng, kering-kering tapi ganteng bos. Udah kan? Bapaknya berkata gini, beri jubah. Kalau Anda baca itu jubah panjang. Zaman itu hanya bangsawan dan orang-orang yang di atas yang pakai jubah. Kenapa seringkali acara bahtera kita pakai jubah? Sebab kita bangsawan. Yang nggak pakai pak, rakyat. Berkatnya beda tuh nanti saudara. Itu nanti berkatnya beda itu. Bangsawan sama rakyat tuh gajinya lain saudara. Berkatnya lain. Jadi makanya kita pakai jubah. Kenapa? Bangsawan. Nah saya pak, kaosan rakyat. Saya singletan. Jongos. Itu gajinya lain saudara. UMR-nya beda itu. Kasih cincin. Zaman dulu cincin itu untuk meterai. Dengan diberi cincin, dia punya hak loh. Untuk buat perjanjian, untuk kerja, untuk apapun atas nama bapaknya. Hari itu mereka pesta. Sebuah pelukan yang mengalirkan cinta terjadi. Balik semua. The fullness of God turun dalam hidupnya. Nah, Sulong lain lagi mentalnya. Dia berkata begini. Sudah bertahun-tahun aku memperbudak diriku untukmu, Bapak. Tapi kambing batibul aja tidak engkau berikan kepadaku. Bayangin saudara. Yang bungsu makan Kobe beef. Yang ini bukan batibul, bandot saudara. Memang kan bandot ora iso katanya gitu. Bahasa Jawa itu kok enak ya. Bandot sama Kobe beef. Bumi langit toh. Yang sana kalau dimakan ces, ngelumer di mulut. Sepotong begini 2 juta 3 juta. Yang ini walotnya luar biasa bro. Berjuang. Anda habis rontok 3 gigimu. Nah itu aja gak dapat. Anda saya ngerti gak? Makanya Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersentuhan to know the love of Christ. Supaya engkau bersentuhan dengan cintanya Kristus. Saya berdoa ya. Tiap kali Anda nyembah Tuhan. Tiap kali Anda baca Alkitab. Tiap kali Anda bicara dengan Tuhan. Anda mengenal bersentuhan
dengan cintanya. Dan semua yang diberikan dengan passion, dengan cinta, itu beda. Kemarin saya beri ilustrasi. Dan saya mau ceritakan lagi lah. Cerita tentang 3 kaleng Coca-Cola. Bukan karena saya dapat sponsor Coca-Cola. Tapi ini untuk menggambarkan sesuatu yang Anda mungkin lebih gampang cerna. Hari itu, pabrik Coca-Cola berproduksi. Hasilkan banyak. Selesai, truk yang ngangkut datang. 3 kaleng Coca-Cola saling bersalaman untuk berpisah. Sudah ya bro, sampai di sini kebersamaan kita. Kita di drop di mana nasib kita beda-beda. Ya katanya. Jadi mereka pelukan, salaman, kaleng Coca-Cola. Dan akhirnya mobilnya jalan, saudara. Kaleng pertama di-drop di warung rokok. Ketika diangkut, 2 temannya berkata, "Sing sabar lan kuat nggih Mas." Nggih, katanya. Nah itu warung rokok itu kan ya nggak ada etalasenya toh. Geletak ke situ, udah. Yang jual singletan pakai sarung, karo udut. Mobil sidik-sidik udut. Dijual harga berapa? 4.000. Satu hari ada orang datang. "Mas, Coca-Cola Mas." Nih. Diambil botolnya. Sudah nggak dilapi, berduken, kena segala macam asap, untung rokoknya nempel, upelnya nempel sidik. Matangnya Si Coca-Cola berkata, "Syukur penderitaanku berakhir hari ini." Harganya 4.000. Tukang jual rokok ini no passion. Udut pasti dijual. Kata Pak Gubernur, udut ora kerja kae, udut. Gitu. Mobilnya kedua jalan, berhenti di supermarket besar. Mereka pelukan lagi. Sampai jumpa ya bro, entah di mana. Aku berhenti di sini katanya. Diterima manajernya, dimasukkan di kulkas gede pendingin yang ada kacanya. Dilapi bersih, taruh di situ. Rotok adem. Tapi di luar menarik sekali. Ada ibu-ibu bawa anaknya belanja. Siang-siang anaknya bilang, "Mama, Coca-Cola Ma." Mamanya lihat, diambil. Tanya, "Berapa Pak ini?" 7.500. Pabrik yang sama. Sama diwujuti 4.000. Tenang, agak adem, kademen sidik, dijual 7.500. Kaleng ketiga, berhenti di hotel bintang 5, 5 stars. Mungkin Grand Hyatt. Keren, saudara. Diterima bagian pembelian, dimasukkan di gudang, tidak dipajang. Yang keluar hanya namanya, soft drink, Coca-Cola. Seorang konglomerat lagi duduk meeting dengan kolega bisnisnya. Dia panggil pelayannya. "Coca-Cola 1 Mas." "Pakai es Pak, dingin." "Ya." Diambil. Kali ini yang ambil tidak sarungan dan udut, tidak. Tidak juga anak kecil yang ngeranggai sendiri, tidak. Pakai jas, dasi kupu-kupu. Tangannya ada sarung tangannya. Dia ambil Coca-Cola itu, ditaruh di nampan. Dia ambil gelas dari kristal, dikasih es batu. Dan pelayannya jalannya begini. Sing udut kena upil, kena ini, 4.000. Yang kademen ambil sendiri 7.500. Yang ini saudara, pakai jas, aku kalah. Pakai dasi keren. Namanya di sini.
pakai sarung tangan, jalan begini. Begitu selesai, ada lap di sini. Saya tuangkan ya Pak. Diangkat dengan sangat elegan Coca-Colanya. Tangannya bersih, nggak bekas ngupil, nggak bekas sudut. Tangannya bersih, dibuka, dituang dengan elegan. Bung. Habis selesai. Silakan Pak. Berapa ini? Murah Pak, 100.000. Plus teks minuman 21%. Bayangin ya, teksnya aja, pajaknya aja lebih gede dari harga si Coca-Cola pertama yang kena upil dan kena udutan orang. Anda tahu di mana bedanya? Kenapa 4.000? Kenapa 7.500? Kenapa 100.000? Passion. Sembarangan murah. Tapi barang yang sama dibawa orang pakai jas, dasi kupu-kupu, sarung tangan, pakai serbet, dibawa begini, hotel bintang 5, jadi mahal. Lah Anda mau yang mana? Wah saya hari ini Pak, upil yo ben, udut yo rak popo, silahkan. Tapi Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau mengenal the love of Christ. Tuhan berkata, nak, Tuhanmu memandangi engkau dengan cinta. Tuhan memandangi engkau dengan passion di hati. Tuhan tidak akan perlakukan engkau semena-mena dan jadi anak gampang. Tuhan akan perlakukan engkau dengan terhormat. Dan Tuhan berkata, all I have is yours. Amen, saudara. Terusin lagi. Siapa yang ingin jadi Coca-Cola pertama, coba angkat tangan. Siapa mau jadi yang kedua, angkat tangan. Siapa mau jadi ketiga, angkat tangan. Yang keempat tidak ada, saudara. Harus milih yang ketiga. Alright. Teruskan lagi. Sekarang lihat pada ayat 20. Kata pertama bagus. Dikatakan now, sekarang. Unto him, bagi dia. That is able, yang sanggup. To do, melakukan. Exceeding abundantly above all that we ask or think. Sekarang dia berkata, bagi dia yang sanggup melakukan, mengerjakan. Kata exceeding abundantly artinya, kata exceeding itu sebetulnya terjemahannya hyper. Abundant artinya berkelimpahan. Limpah yang hiper. Gambarannya begitu. Yaitu melebihi semua yang kita minta dan yang kita pikirkan. Coba bayangin saudara. Begitu Anda itu bersentuhan dengan the love of Christ, cintamu akan begitu meluap kepada dia. Anda akan nikmati yang pertama-tama, the fullness of God. Tapi kemudian dia berkata, jatahmu itu diberikan Tuhan. Apa yang kau minta dan yang kau doakan, dia beri dengan potensi dan dengan jumlah yang hiperlimpah. Anda ngerti kata hiper? Sesuatu yang sudah berlebihan dan menurut saya nyaris tak terkendali itu. Anda pernah dengar kata hiperaktif? Buat Anda kalau ketemu anak hiperaktif, berdoalah minta kesabaran, saudara. Satu hari pernah ke rumah saya, sudah lama ini. Orang mau konseling, bawa anaknya, hiperaktifnya luar biasa. Naik sana, naik sini, ngambil barang ini, lompat. Saya itu mengkonseling sambil teratapan, saudara. Ki barangku hancur kabeh cara begini.
Lama-lama yang tadi konseling saya, Pak, bagaimana Anda dengan sabar menghadapi anakmu? Karena bapaknya bilang gini, Nyo, jangan ya Nyo, jangan. Tak pikir-pikir, nyanyo. Nggak iso ini anak. Hiperaktif. Dan betul gak lama kerompiang. Waduh, barangku pecah satu. Maaf ya Pak, ya bilang, gak bisa. Masa gitu saudara? Hanya berdoa Tuhan, terakhir. Itu hiperaktif saudara. Hiper itu hampir tak terkendali. Nah Tuhan berkata, aku berikan kepadamu hyper abundant, kelimpahan yang sampai hiper, jauh lebih daripada yang kau minta atau kau pikirkan. Sebab memang dia berkata, all I have is yours. Saudara, ini ya saya berkata, kita ini sudah jauh banget. Terlalu jauh dari apa yang seharusnya. Dan saya berdoa, tidak ada orang yang puas dengan keberadaanmu hari ini. Sampai kita di titik persis seperti yang Tuhan katakan dan Tuhan perintahkan. Sebagian berkata, enggak mungkin Pak, jadilah menurut imanmu. Makin kau berkata, tidak mungkin. Tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau Anda bisa nangkap apa yang Tuhan mau, ini akan dahsyat sekali. Hiper, abundant. Sebuah kelimpahan yang begitu hiper. Yang bergerak terus naik. Nyaris tak terkendali. Karena begitu luar biasa. Dan itu jatah yang Tuhan beri. Makanya semua yang Anda minta dan doakan itu dia bilang, ya nothing. Karena sebetulnya jatah kita besar dan luar biasa. Teruskan lagi. Saya mau baca beberapa ayat lagi kemudian kita selesai. Now unto him. Artinya semua itu sekarang. Bukan nanti. Now unto him. That is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Dia berkata, according sesuai to the power, sesuai dengan kuasa atau dunamis that work in us, yang bekerja di dalam kita. Untuk Anda bisa mendapatkan the fullness of God, yang pertama Anda harus bersentuhan dengan the love of Christ. Kalau hubunganmu itu hubungan cinta ya, beda kok saudara. Beda. Kalau hubunganmu adalah hubungan kerja, lain lagi. Yang membuat nanti Anda terima yang tidak rasional dari Tuhan. Itu kalau hubungannya hubungan cinta. Tapi yang kedua, itu hubungan karena dunamisnya. Karena kuasanya. Kisah Rasul mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Begitu Anda terima Roh Kudus, Anda punya dunamis di dalam. Seberapa engkau mengizinkan dunamis Tuhan berkembang dan memerintah hidupmu, sejauh itu pula yang hyper abundant itu akan diberikan dalam hidupmu. Yesus memberikan perumpamaan. Ada tuan raja yang punya hamba. Dia memberikan talenta, ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kata kemampuan atau kesanggupan itu dunamis. Apa itu dunamis? Miraculous power. Kuasa untuk menghasilkan mujizat yang luar biasa. Saudara, saya berdoa kuasa itu kerja dalam hidupmu mulai hari ini. Bayangin kalau hubunganmu dengan Tuhan hubungan cinta. Maka saudara akan nangkep hatinya. Dia akan berkata, I love you. Dan kau akan mengatakan, I love you too. Dia akan berkata, all I have is yours. Dan kita akan berkata, God, all I have is yours too. Itu cinta. Tapi kalau hubungannya ini, maaf nih, hubungan kerja. Bosnya berkata, I love you. Kita bilang, I love your money.
Kurang ajar tuh saudara. Tapi kebanyakan orang begitu. Kalau dia berkata, all I have is yours. Where? Give it to me, now. Nggak ada cinta. Kalau hubungannya cinta, dia ngomong apa, Anda balas dengan apa. Dan hatimu ini akan sangat sensitif dengan apa yang dia mau, dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang sebetulnya dia tuju dalam hidup. Beberapa waktu lalu saya dapat undian. Saya ini sering dapat undian, saudara. Cuma lagi nunggu yang gede sekali belum dapat. Saya diberi sepeda motor Yamaha Mio. Barangnya masih di belakang. Saya nggak tahu, Pak, Bapak dapat undian. Oh ya? Apa itu? Yamaha Mio. Ya sudah, saya taruh aja. Terus saya bilang, Tuhan, ini buat apa ya? Motor ini. Dan Tuhan diam. Dia nggak jawab, ya saya diam. Kemarin hari Sabtu adik saya yang kecil telepon saya. Dia cerita gini, ini ada saudara kita ini, ada jemaat yang butuh ini kendaraan. Pendapatmu gimana ya? Kita pengen urunan, beliin dia motor, mungkin second lah, supaya tetap bisa kerja karena parah sekali keadaannya. Dijual terlalu murah, diperbaiki lebih mahal lagi habisnya, dan kondisi sudah parah sekali. Belum dia habis cerita, saya bilang gini, stop. Gak usah urunan. Aku yang kasih. Loh, kamu punya? Beli? Enggak. Gua punya. Baru. Sebab pada waktu dia mulai cerita, Roh Kudus nyentil hati saya. Saya ngerti. Oh, ini buat ini. Dia bilang, nak, berikan. Kasih aja. Adik saya nangis. Thank you ya, terima kasihlah ke Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan semuanya. Anda punya such freedom, kebebasan. Tanpa orang harus menggerak-gerakkan Anda. Ada freedom yang luar biasa. Saya berterima kasih berapa orang bergerak karena perintah Tuhan. Rumah sakit, oleh anugerah Tuhan, segera kita mulai pembangunan. Kita sudah sign kontrak dengan kontraktornya. 2 lagi kontainer dari Belanda sedang datang. Kita berharap akan lebih banyak lagi alat kesehatan yang masuk. Dan Anda tahu saya tahu setahun ini saya tidak akan buat, ayo beri persembahan janji iman, enggak lah. Saya bilang, Tuhan ini milikmu. Biar mereka yang digerakkan hatinya saja, yang mengerjakan bagiannya. Kemarin saya terima persembahan mobil Fortuner. Terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan dan Anda responi. Saya pikir kita harus sudah lebih dewasa. Tuhan suruh lakukan, tidak, tenang aja, nggak apa-apa. Karena saya percaya ini semua pekerjaan Tuhan. Saudara, yang pertama Tuhan mau berkata, milikilah hubungan cinta. Hidupmu akan berbeda. Tapi yang kedua, biarkan kuasanya, miraculous power, kerja dalam hidupmu. Saya kalau lihat proyek rumah sakit ini, banyak hal yang aneh. Saya berharap satu hari saya bisa mulai cerita bahwa banyak hal yang ajaib yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya mau berkata ini sebuah era baru yang luar biasa sedang Tuhan bawa di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan? Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.